Hai teman-teman, sampai ketemu di video dengan topik obat antioksidan yang ideal pada episode ketiga ini. Seperti disebutkan di episode sebelumnya, diinformasikan bahwa banyak obat suplemen dijual di pasaran mengandung komponen antioksidan. Namun sering sekali obat suplemen tersebut berkomposisi banyak jenis vitamin dan banyak mineralnya. Terus diklaim mempunyai efek antioksidan yang kuat. Sehingga menyulitkan bagi kita untuk mendapatkan obat suplemen yang khusus hanya mengandung molekul-molekul antioksidan saja. Terutama bagi wanita dan ibu-ibu serta para remaja. Dia paling takut kalau mengkonsumsi obat yang banyak mengandung vitamin dan mineral karena dapat meningkatkan nafsu makan. Pada akhirnya badan menjadi gemuk. Namun buat ibu-ibu ini mengalami kesulitan karena banyak molekul antioksidan. Persoalannya, apakah dikonsumsi semua? Kan tidak efektif. Jadi perlu suatu pengetahuan bagaimana cara memilih antioksidan yang efektif dan efisien serta mudah diperoleh secara alami maupun dalam bentuk obat suplemen serta tersedia di banyak toko. Jadi mudah didapat baik toko online maupun toko offline. Nah, dengan banyaknya antioksidan ini juga menyulitkan buat ibu-ibu untuk menyajikan menu makanan sehari-hari. Apakah harus mengandung semua molekul antioksidan itu? Wah, betapa repotnya. Menghitung, memilih, belum tentu kita belanja mendapatkan makanan yang sesuai. Sulit, sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin dilakukan. Bahwa dalam menyusun makanan mengandung semua molekul antioksidan. Oleh sebab itu, maka semua orang perlu menyimak video ini agar mempunyai pengertian yang benar tentang oksidan dan radikal bebas serta nantinya dapat menyusun menu makanan sehari-hari yang tepat guna, tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan. Dalam video ini disebutkan bahwa memang molekul antioksidan itu banyak. Jumlahnya ada 11. Cuman kembali sulit menyusun makanan harus mengandung 11 molekul antioksidan ini setiap hari. Untuk itu harus ditemukan cara lain bagaimana memilih antioksidan tertentu saja tetapi mencukupin sesuai kebutuhan dan gampang menyusun makanan. Ya, maka perlu Anda harus mengamati video ini sampai selesai. Nah, video ini menyimpulkan, dari awal sudah diberitahu, video ini menyimpulkan bahwa ada 5 molekul antioksidan yang dikatakan ideal, paling ideal. Ideal dalam pengertian memenuhi syarat efektif, efisien, serta aman dan mudah didapat, baik dalam bentuk makanan, sayuran, atau ikan, kacang-kacangan, dan lain-lain sebagainya. Untuk itu Anda harus mengamati, mencermati video ini sampai selesai.
Persoalannya tidak hanya Anda harus mengetahui antioksidan, tetapi Anda harus tahu mengapa video ini memberikan kesimpulan bahwa kelima antioksidan ini yang efektif. Mengapa? Anda harus tahu. Mari kita lanjutkan. Episode ketiga ini kita mulai dengan overdosis antioksidan. Jadi di samping antioksidan itu sangat penting buat tubuh kita, tetapi apabila konsumsinya berlebihan akan merusak. Dan kita harus tahu ini. Terlalu banyak konsumsi suplemen yang mengandung beta karotin diduga dapat meningkatkan resiko kanker paru-paru bagi para perokok. Vitamin E yang dikonsumsi dengan dosis tinggi bisa meningkatkan resiko kanker prostat dan stroke. Suplemen antioksidan yang mengandung vitamin larut lemak, yaitu DEK, dapat menyebabkan keracunan. Ya, jika dikonsumsi berlebih, ya bisa keracunan karena DEK ini dapat ditimbun dalam tubuh apabila Anda mengkonsumsi berlebihan. Vitamin A dengan dosis tinggi seperti dari suplemen dapat meningkatkan risiko cacat lahir. Suplemen vitamin A dengan dosis tinggi tidak dianjurkan bagi ibu hamil kecuali pada daerah yang penduduknya rentan mengalami defisiensi vitamin A. Jadi perhatikan jumlah antioksidan yang kita konsumsi setiap harinya. Ini penting banget. Mari kita membahas masing-masing molekul antioksidan ini. Kita awali dari zinc. Zinc merupakan mineral penting yang terlibat di dalam produksi sel-sel kekebalan tubuh. Kekurangan zinc dapat menyebabkan respon imun yang melemah. Suplemen zinc dapat merangsang sel kekebalan tertentu dan mampu mengurangi stres oksidatif. Apa itu stres oksidatif? Anda harus belajar di episode pertama. Tidak hanya itu, suplemen zinc dapat mengurangi risiko infeksi, meningkatkan respon kekebalan pada orang yang lebih tua secara signifikan. Menurut European Journal of Immunology, tubuh setiap manusia membutuhkan zinc untuk mengaktifkan limfosit T. Sel T dapat membantu tubuh dengan dua cara, yaitu mengendalikan dan mengatur respon imun, menyerang sel yang terinfeksi atau kanker. Salah satu manfaat zinc adalah mampu menyembuhkan luka bakar, bisul, dan lain-lain. Zinc memiliki peran penting dalam sintesis kolagen, kekebalan tubuh, dan respon peradangan. Fakta menyebutkan bahwa kulit memiliki jumlah yang relatif tinggi dari kandungan zinc dalam tubuh. Sementara itu, kekurangan zinc dapat memperlambat penyembuhan luka. Maka dari itu, suplemen dengan kandungan zinc dapat mempercepat pemulihannya. Studi dalam 12 minggu menyebutkan bahwa 60 orang dengan ulkus kaki diabetik diobatin dengan 200 mg zinc per hari. Efeknya, ulkus menjadi berkurang secara signifikan dibandingkan dengan yang tidak menggunakan zinc. Masih tentang zinc. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, setiap tahunnya
penyakit diare mampu membunuh 1,6 juta anak di bawah usia 5 tahun di seluruh dunia. Menurut studi ini menegaskan bahwa mengkonsumsi 1 tablet zinc selama 10 hari efektif untuk mengobati diare dan mencegah serangan penyakit di masa depan. Manfaat zinc selanjutnya ialah mampu meningkatkan memori. Sebuah penelitian di Toronto University mengatakan dan diterbitkan dalam jurnal Neuro mengatakan zinc memiliki peran penting dalam mengatur bagaimana kadar neuron berkomunikasi satu sama lain, mempengaruhi bagaimana ingatan terbentuk dan bagaimana proses belajarnya. Sebuah studi menunjukkan manfaat zinc pada jerawat, yaitu dengan perawatan zinc topikal dan oral. Kedua perawatan ini secara efektif mampu mengobati jerawat dan mengurangi peradangan. Di samping itu, perawatan zinc ini mampu menghambat pertumbuhan bakteri P. agnes dan menekan aktivitas kelenjar minyak pada wajah. Studi menunjukkan bahwa kedua perawatan zinc topikal dan oral dapat secara efektif mengobati jerawat dengan mengurangi peradangan. Salah satu manfaat zinc lainnya adalah mengurangi resiko penyakit yang berhubungan dengan usia, seperti pneumonia, degeneratif makula. Zinc yang mampu menghilangkan stres oksidatif dan meningkatkan respon kekebalan. Dengan aktivitas sel T yang meningkat, mampu melindungi tubuh dari infeksi. Selain itu, zinc juga bermanfaat untuk meningkatkan sel-sel pembunuh alami. Selain faktor umur, orang dewasa berusia sekitar 30-40 tahun yang mengkonsumsi makanan dengan kandungan zinc yang cukup akan mengalami peningkatan respon vaksinasi influenza dan mengurangi risiko radang paru-paru. Di sisi lain, zinc juga mampu meningkatkan kinerja mental. Orang dewasa yang lebih tua yang melengkapi dengan zinc mengalami peningkatan respon vaksinasi influenza. Kebutuhan 45 mg zinc per hari dapat menurunkan infeksi. Antioksidan yang lain yaitu molekul zinc. Jumlah sperma bisa lebih tinggi dengan konsumsi zinc yang cukup. Asupan zinc yang rendah justru memberikan risiko infertilitas pada pria karena kualitas spermanya menurun. Dalam sehari tubuh orang dewasa membutuhkan sampai 40 mg zinc. Kalau untuk pengobatan lebih tinggi. Vitamin C mampu mencegah kerusakan sel. Di samping itu mampu memelihara tulang, kulit, pembuluh darah. Vitamin C memainkan peranan penting dalam sejumlah fungsi. Nah, silakan lanjut pada episode yang keempat. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Terima kasih atas klik subscribe-nya.